Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Disiapkan sama ketuanya. Bentar. Kita pakai lagu seperti biasa. Tangan ke atas. Atas, bawah. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Silakan siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita membaca surat-surat pendek dari surat Al-Fatihah. Yuk mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Azim. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kita presensi dulu ya. Kelas 4. Aulia Prasetyo, Dewi Ratu Anggra ini, Feni Septiana, Indah Pertiwi, Keanu Jabar, Muhammad Dafa, Nayara, Syakila, Vira, Aprilia Salsabila. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum Burika ke materi hari ini, kemarin kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Arti-artinya ya, hari ini kita akan membahas tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Apa saja perilaku Asmaul Husna? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, pernah nggak kalian itu tiba-tiba mau jatuh tapi nggak jadi? Nah, itu membuktikan bahwa Allah As-Salam Maha memberi keselamatan. Kalau aman, al-mu'min nggak apa-apa, pintar. Nah, lagi Assalamualaikum dah. Kenapa kita kok setiap bertemu orang, setiap membuka sesuatu acara, kenapa kok pakai Assalamualaikum? Ya karena Assalamualaikum itu apa? Kita mendoakan keselamatan bagi semua orang. Ya, semua manusia. Oke. Hari ini kita akan belajar apa? Nih, kita buka ya. Kelihatan nggak? Sebentar. Oh, kelihatan. Enggak. Dulu ya. Ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menghubungkan makna Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dengan perilaku sehari-hari. Jadi, bagaimana kita berperilaku sebagaimana yang tercerminkan dalam Asmaul Husna. Oke, kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna ya. Coba. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat perjanjian dulu. Saat Burika menerangkan, kalian memperhatikan. Jangan guyon sendiri. Siap? Siap? Oke, lanjut. Al-Malik. Sebelumnya, Asmaul Husna itu apa toh? Yuk. Ada yang tahu? Apa Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Iya, Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah. Jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Ayo, jumlahnya ada berapa, Kiano? 99. 99. Iya, tadi Ratu menjawab Asmaul Husna nama-nama baik milik Allah. Kiano menjawab jumlahnya 99. Coba kita lihat. Nah, itu dia. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Jumlahnya ada 99 nama. Ya. Ini dia. Kemarin kita belajar ini ya. Al-Malik apa? Al-Aziz apa? Nah,
selain artinya maha mulia, Al-Aziz itu artinya juga maha perkasa, okay? Terus Assalam, ya maha pemberi keselamatan. Terus Al-Mu'min, ya Al-Mu'min itu maha pemberi keamanan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan atau ada hubungannya dengan kelima Asmaul Husna ini. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Oke, sebelum kita lanjut ke materi inti, kita ice breaking dulu yuk. Berdiri, berdiri. Sampingnya sini, golek cari tempat yang agak luas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kelihatan nggak? Cari tempat senyaman kalian. Oke, kita breaking dulu ya. Tepuk tangan dengan satu jari. Tepuk tangan dengan dua jari. Tepuk tangan dengan tiga jari. Tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk. Tangan kiri. Tangan kiri mana? Sekali lagi ya. Dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu. Putar-putar di hadapanmu. Satukan dua tanganmu. Berdiri sesuka hatimu. Oke ya, sudah ya. Nanti lagi kembali duduk. Sudah bisa relax? Loh. Lanjut ya. Siap? Oke, kita mulai belajar ke intinya. Benar-benar. Oke, yang pertama, ini contoh perilaku, nanti kalian bisa menambahkan sendiri ya. Al-Malik. Al-Malik apa artinya? Maha? Iya, Al-Malik Maharaja. Contohnya perilaku sehari-hari kita tentang Al-Malik. Pertama apa? Coba Feni baca. Bersikap rendah hati, tidak sombong. Ya. Terus apa lagi, Dava?
Menyadari semua milik Allah, bukan milik pribadi. Iya, lanjut. Nah, Yara, selanjutnya apa? Menjaga amanah dan tanggung jawab. Iya, jadi contoh kecilnya bersikap rendah hati, tidak sombong. Rendah hati itu apa toh? Apa? Rendah hati itu apa? Baik. Oh ya, rendah hati itu termasuk sikap baik ya. Rendah hati itu tidak sombong. Contohnya gimana? Ada yang bisa memberi contoh sikap rendah hati dan tidak sombong? Ada yang bisa memberi contoh? Apa? Menyayangi. Ayo contohnya gimana? Contohnya, kamu iso nggarap, tapi kamu nggak sombong. Mbak nggak sombong gimana? Kamu pengen udah nilaimu bagus-bagus, terus kamu nggak ngecek temenmu, ya? Kamu nggak membuli temenmu. Nah, itu termasuk rendah hati. Misal kamu punya HP baru, aku baru ditumbas ke HP baru sama ibuku loh. Nah, tidak sombong. Intinya tidak merendahkan orang lain. Pehne kancane sepatune rusak. Dah, sepatu kok elik. Nah, itu sombong nggak? Sombong. Nah, dalam Al-Malik kita harus bersikap rendah hati. Tidak boleh sombong. Karena apa? Itu menyadari semua milik Allah, bukan milik pribadi. Jadi semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah. Iya, pinter bukan milik pribadi kita. Kita bisa pinter itu ya karena kita berusaha belajar, tapi itu juga rezeki dari Allah. Nah, kita punya segalanya itu juga rezeki dari Allah. Nah, jangan lupa bahwa yang memberikan kita kesehatan, menyelamatkan kita, membuat kita pintar adalah siapa? Allah. Terus menjaga amanah dan tanggung jawab. Menjaga amanah itu bagaimana? Amanah itu apa? Ada yang tahu? Amanah apa? Kebaikan. Kebaikan. Ya, amanah itu suatu kebaikan. Apa amanah itu apa? Ada yang amanah itu misal ini. Kamu di rumah, ibumu mau ke pasar. Nah, ibumu titip, "Nduk, jaga ke adimu sedelok ya, ibu meh nek pasar." Nah, itu termasuk amanah. Ya, amanahnya kon lah mau kon jaga adik. Lah nek kita menjaga amanah berarti kita harus menjaga adik dengan baik. Oh gak peh lah ben ditinggal ibu, adike terus dinakali. Terus adike kono sing nyapu, kono sing garap PR-ku. Nah, tidak boleh seperti itu ya, itu namanya tidak aman. Nah, lanjut. Kemudian Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Apa? Maha Mulia. Iya, maha mulia. Yuk, contoh dari Al-Aziz apa saja? Mandiri dan percaya diri dalam kebaikan. Iya, mandiri dan percaya diri dalam kebaikan. Lanjut, apa lagi? Tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan. Iya, jadi implementasi dari Al-Aziz adalah salah satunya tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan. Lalu apa lagi? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya, jadi kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Sekarang mereka tanya, mandiri itu apa toh? Apa mandiri itu apa? Semuanya sendiri. Ya, semuanya sendiri.
Contohnya gimana mandiri? Apa? Memakai sepatu sendiri. Iya, memakai sepatu sendiri. Ayo, di sini masih ada nggak yang jadi nggak ke seragam ibu? Masih ada nggak yang sepatu dipakaikan ibunya? Masih ada nggak sing makan masih didulang? Masih bisa. Mungkin kadang-kadang ya. Ya, nek sesekali, tapi bukan berarti didulang terus. Enggak, mungkin sesekali boleh, misalnya ibu lagi maem, Bu, maem apa toh Bu? Aku kok ya pengen lah, itu kan paling enggak ngincipi sedikit disuapin ibu, itu enggak apa-apa. Iya. Iya, mandiri itu melakukan apa saja sendiri. Jadi mandiri itu bukan, Bu, mandiri itu mandi sendiri. Oke, mandi sendiri termasuk mandiri, tapi bukan itu maksudnya ya. Mandiri itu melakukan apa saja sendiri. Misalnya, kok bengi sesok ameh enak pelajaran apa ya, disiapkan pada malam harinya. Belajar sendiri, gak usah leren dikongkon lagi belajar. Oke? Terus percaya diri dalam kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita harus percaya diri. Terus tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan. Contohnya gimana? Tidak gampang menyerah, iya pinter. Jadi ketika menghadapi kesulitan, iki piye to soale kok angelmen ketok lah, terus dicari terus di LKS mungkin jawabannya ada di halaman berapa. Oh iya ketemu jebule enak jawabannya. Nah, itu berarti tidak mudah putus asa. Jadi misal, nah sis apa? Aku kok durung siap ya. Sedilungkas meh enak misal lomba. Aku kok belum siap ya. Jangan mudah putus asa. Terus berusaha, terus belajar. Nek kon ngapalke ya ndang diapal. Oke. Lanjut. Terus menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai diri sendiri itu bagaimana? Gimana? Wah, aku cantik sekali. Oh iya, memuji diri sendiri. Oh, aku cantik sekali. Oke, itu nggak apa-apa, itu bagus loh. Itu bagus, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai merendahkan orang lain. Nih, wah aku cantik, dia jelek. Enggak. Supaya apa? Supaya kita tidak minder. Nih, lah wong kaya kok putih kok aku enggak. Padahal enggak, kamu tuh cantik sebenarnya. Tapi jangan membandingkan dengan orang lain. Ya bagus nih tadi ya. Wah aku cantik sekali. Terus menghargai orang lain. Gimana? Apa? Mengejek. Tidak mengejek. Terus apa lagi? Tidak membuli pintar. Ya, tidak mengejek, tidak membuli. Lah, itu adalah contoh kita menghargai orang lain. Kita lanjut ke Al-Qudus. Nah, ini. Ayo, apa saja contoh Al-Qudus, Yano? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian apa lagi, Salsa? Menjauhi perbuatan tercemar. Tercela, ya. Menjauhi perbuatan tercela. Kemudian apa lagi, Sakila? Menjaga hati tetap bersih dari iri, dengki, atau benci. Iya. Yang pertama tadi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Apa itu? Bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Contohnya gimana? Bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tidak membuang sampah sembarangan itu adalah contoh menjaga kebersihan lingkungan. Kalau menjaga kebersihan diri, apa contohnya? Apa? Mandi. Ya mandi, apa lagi? Wudhu, oke. Apa lagi? Apa? Cuci tangan. Cuci tangan, iya itu adalah contoh-contoh menjaga kebersihan diri kita sendiri. Jadi bukan
berarti hanya menjaga kebersihan lingkungan diri kita juga harus dibersihkan. Terus, menjauhi perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu apa toh? Perbuatan tercela itu apa? Perbuatan yang tidak baik. Terus, menjaga hati tetap bersih dari iri dan dengki. Menjaga hati tetap bersih dari iri, dengki, atau benci. Apa? Jadi supaya hati kita tetap bersih dari iri atau benci, kita tidak boleh saling benci. Nah, tidak boleh saling mengejek. Oke, menjaga hati tetap bersih. Ya, kita tidak boleh iri-irian, tidak boleh membenci orang. Nah, jadi kebersihan itu bukan hanya di badan ya atau lingkungan, tapi juga hati. Kemudian assalam. Assalam artinya apa tadi? Ya, Maha Pemberi Keselamatan. Yuk dibaca Feni. Hidup rukun dan damai dengan orang lain. Lanjut. Menyebarkan salam dan kebaikan. Menjadi penengah bila ada perselisihan. Iya, assalam Maha Pemberi Keselamatan. Kita sebagai manusia harus hidup rukun dan damai dengan orang lain. Kemudian menyebarkan salam dan kebaikan seperti tadi ya, kata Assalamualaikum. Itu adalah contoh kita menyebarkan salam. Contoh kita menyebarkan kebaikan. Terus menjadi penengah bila ada perselisihan. Jadi kalau ada temannya lagi berantem, lagi bolo-bolonan, ojo tambah diojo-ojoi. Tapi didamaikan, gak malah dikompor-kompori. Kemudian al-mu'min. Apa artinya al-mu'min? Iya. Apa saja contohnya? Menumbuhkan rasa aman bagi orang lain. Tidak menakuti atau menyakiti orang lain. Meyakini bahwa perlindungan sejati hanya dari Allah. Iya. Jadi contoh al-mu'min adalah kita menumbuhkan rasa aman bagi orang lain. Ojo meden-medeni wong. Yo, sapa sing pernah meden-medeni kancane? Jangan diulangi ya. Kita harus menumbuhkan rasa aman bagi orang lain. Terus tidak menakuti atau menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Entah itu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Usil tangane, usil mulutnya. Ya, jangan sok ngejeni kancane. Nggih, tidak boleh. Terus meyakini bahwa perlindungan sejati hanya dari Allah. Jadi selama ini yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi dari kelima ini tadi 5 Asmaul Husna, Al-Aziz, apa saja tadi? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Bu Guru punya tugas. Kalian sudah dibagi kelompok ya? 1, 2, 3. Jadi kalian nanti menyebutkan contoh-contoh ya perilaku
yang apa? Menghubungkan Asmaul Husna kelima tadi. Salah satu Asmaul Husna, perilaku di sekolah. Nah, sebelumnya beri kaca dulu, nanti dapatnya Asmaul Husna yang apa? Perwakilan nanti maju satu-satu ya. Ini dibuat kelompok 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ayo perwakilan dari kelompok satu-satu maju ke depan. Ayo, sana Kiano. Sini Ratu. Dava. Ambil satu-satu. Sebentar sini buka di sini aja. Al-Malik. Al-Malik. Kudus. Al-Mu'min. Al-Kudus. Al-Mu'min. Al-Mu'min ya. Kembali ke tempat. Al-Kudus, oke. Oke, Bu Rika akan membagi ini untuk dikerjakan. Ditulis di lembar kerja situ ya. Didiskusikan bersama. Ditulis contoh perilaku di sekolah. Contoh perilaku di sekolah. Berika beri waktu berapa menit ini? 10 menit cukup? Benar. Oke, nanti jam 8 lebih 40 sudah bisa selesai ya? Kurang lebih 10 menit. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama kelompoknya dan anggota. Nanti maju satu persatu kelompok maju ke depan ya. Sini gabung sini. Bareng-bareng. Nanti ada yang maju, enggak, satu kelompok masih semua ya. Dibaca nanti presentasi yang keras.
Didiskusikan bersama-sama ya. Ditulis angkanya ya, 1, 2. Biar tahu jumlah contohnya ada berapa. Sebutkan berapa? Minimal 5 ya. Ya nanti tunggu yang lain. Tunggu semuanya selesai, nanti dipresentasikan bergilir. Ditulis nama kelompoknya ya. Iya, nama kelompoknya semua. Misalnya kelompokmu siapa saja, Feni, Dava, Nayara. Ya lanjut. Lima menit lagi ya. Ya, bagi yang belum selesai, 5 menit lagi.
Sudah selesai. Ya. Ini aja. Nggak usah. Sudah selesai semua? Ya kelompok 3 segera ya, ini udah kurang 1 menit nih. Kelompok 3 belum? Segera ya. Kita gitu aja nggak, Pak? Yang satu berarti ya?
Oke, itu mau selesai. Oke, sudah siap presentasi? Siapa yang mau maju presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 siap? Ayo maju ke depan. Yang lain memperhatikan ya. Dibaca yang keras biar temannya semua mendengar. Al-Malik. Al-Malik, contoh perilaku di sekolah. 1. Yang keras. Taat pada aturan sekolah. 2. Menghormati guru sebagai wali kelas. Menjaga amanah saat di ketua kelas atau petugas piket. Tidak sombong berprestasi. 5. Menyadari semua keberhasilan berasal dari Allah, bukan semata-mata usaha sendiri. Ya. Apa saja ini tadi? Taat pada aturan sekolah, menghormati guru, menjaga amanah saat jadi ketua kelas, tidak sombong kalau berprestasi, menyadari semua keberhasilan berasal dari Allah. Ini tadi temanmu dapat Al-Malik. Ada yang mau menambahi? Contoh perilaku Al-Malik di lingkungan sekolah. Tidak, ini sudah bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh duduk. Ini dikumpulkan ya. Kemudian, kelompok 2 siap? Ayo maju ke depan. Dibaca yang keras ya. Siapa yang mau membaca? Menenangkan teman yang sedang takut atau cemas. Dapat apa tadi? Al apa? Apa? Al-Mukmin. Apa? Al-Mukmin. Iya disebutkan toh. Contoh perilaku al-mukmin. Contoh perilaku al-mukmin. Menenangkan teman yang sedang takut atau cemas. Ya, terus? Tidak mengejek atau menakut-nakutin teman. Ya, lanjut. Membantu teman yang jatuh atau terluka. Ya. Menjadi teman yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia. Mengingatkan teman agar berdoa sebelum belajar. Oke. Tadi temanmu mendapat al-mukmin. Apa saja? Menenangkan teman yang sedang takut atau cemas. Tidak mengejek atau menakut-nakuti teman. Membantu teman yang jatuh atau terluka. Menjadi teman yang bisa dipercaya. Mengingatkan teman agar berdoa sebelum belajar. Ada yang mau menambahi? Ada yang mau menambahi? Oke, ini sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Duduk lagi. Dan kelompok 3 ayo maju. Enggak apa-apa, sembarang. Ayo dibaca. Dapat apa? Al-Qudus, Iya, contoh perilakunya di sekolah apa saja? membuang sampah pada tempatnya. Terus? 2. Menjaga kebersihan kelas. Terus? 3. Datang
ke sekolahan dengan pakaian bersih dan rapi. 4. Menghindari kata-kata kotor atau ejekan. 5. Membersihkan papan tulis. Iya, ini tadi temanmu dapat Al-Qudus. Contoh perilakunya apa saja? Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, datang ke sekolah dengan pakaian bersih dan rapi, menghindari kata-kata kotor atau ejekan, membersihkan papan tulis. Ada yang mau menambahi? Kelompok 2 mau ditambahi? Nah, ini menurut Brika sudah, iya, mandi ya. Mandi sebelum berangkat sekolah. Mau ditambah juga nggak apa-apa. Oke, ini bagus untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, boleh duduk. Oke, perhatikan lagi ya, ke sini ya. Halo? Oke, kita ke refleksi. Manakah Asmaul Husna yang paling kamu sukai? Al-Qudus. Kenapa Al-Qudus? Bersih. Semuanya tuh bagus ya. Semua Asmaul Husna tuh bagus. Baik untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Sudah kamu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang sudah kamu teladani dari 5 Asmaul Husna tadi? Semuanya sudah? Al-Qudus sudah? Al-Malik sudah? Pernah nih. Al-Aziz sudah? As-Salam sudah? Al-Mu'min sudah? Iya, bagus kalau sudah. Bu, sudah tapi sidik-sidik, Bu. Tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Nah, oke. Ya, mari kita biasakan meneladani sifat-sifat Allah dalam keseharian dengan meneladani Asmaul Husna dalam hidup kita akan menjadi lebih baik, tenang, dan mulia. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Apa, Ratu? Kita belajar tentang apa? Ya, oke. Kita tutup dulu pada pembelajaran hari ini. Bu Rika minta maaf kalau ada kesalahan. Ayo disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.